Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Yasir Rapid di channel Jalan-Jalan. Kali ini gua akan melanjuti cerita perjalanan gua. Sekarang gua berada di area penyeberangan antara pelabuhan Kayangan dan pelabuhan Pototano di Pulau Sumbawa. Sepanjang perjalanan gue melihat banyak banget itu pulau kecil, dan gue merasa ternyata Indonesia itu hamparan lautnya sangat luas serta memiliki banyak-banyak pulau kecil. Dan buat anak-anak muda Indonesia sepatutnya kita harus bangga karena negara ini sangat besar untuk kita berbenah dan merubah sesuatu ke arah yang lebih baik. Contohnya, tidak membuang sampah ke laut agar perairan Indonesia terhindar dari sampah plastik. Oh ya teman-teman, tidak terasa kapal yang gua naikin sebentar lagi akan bersandar di area pelabuhan Pototano. Dan biasanya sebelum kapal itu menyandarkan diri, biasanya itu ada proses pengalihan jalur. Jadi ada kapal yang mau keluar dan biasanya mereka membunyikan klaksonnya untuk menandakan posisi mereka. Yang satu akan keluar dan yang satu akan bersandar. Dan sekarang kita akan lihat proses ABK kapal dalam melakukan tugasnya menyandarkan tali kapal. Biasanya ABK-nya selalu siap 5 menit sebelum kapal itu menyandarkan diri ke pelabuhan. Dan biasanya ABK kapal itu melemparkan tali yang mereka pegang dan melaporkan tugasnya ke kapten agar setiap jarak 50 meter dari pelabuhan, ABK yang membuang tali melaporkan jaraknya langsung ke kapten. Jadi prosesnya kira-kira seperti itu teman-teman. Suasana di pelabuhan Pototano seperti ini ya. Jadi sangat gersang. Ya, kembali lagi ke pemikiran gue kemarin ya. Soalnya kemarin gue bilang semakin jalur ke arah timur itu pohonnya semakin gersang. Entah karena iklim atau cuacanya, gue nggak tahu. Tapi dari suhu memang sangat berbeda ya. Dan ini ABK-nya mulai melemparkan tali jangkar kapal yang dimana nanti akan diikatkan ke titik yang sudah disiapkan oleh petugasnya. Tali pertama itu biasanya untuk tali penyangga agar tali yang satu yang besar itu bisa dilemparkan ke sana. Nah, kira-kira seperti itulah proses ABK kapal menyandarkan atau melemparkan tali kapalnya ke dermaga. Dan ini kita akan lihat proses pembukaan pintu kapal. Dan biasanya momen-momen seperti inilah yang ditunggu oleh anak-anak motor yang suka touring. Alasannya mungkin karena udah kelamaan di kapal, jadi momen pembukaan pintu kapal itu berasa sangat, sensasinya sangat bagus lah. Sekarang kita hanya menunggu proses pembukaan pintu kapal. Dan ini lumayan lama ya prosesnya, karena
petugas atau ABK-nya itu harus menyeimbangkan mesin-mesin yang sama nih antara tali yang sebelah sana sama tali yang sebelah sini. Ada 2 petugas di masing-masing pintu kapal. Menurut pemikiran gue ya. Dan sekarang kita lihat para pejalan kaki sudah mulai keluar, itu tandanya pintu kapal sudah sesuai, sudah dalam posisinya. Nah, sekarang giliran pemotor yang mulai tancap gas dan keluar dari kapal. Wah, ini semangat nih kalau udah keluar dari kapal kayak gini nih, udah semangat. Kayaknya paling depan aja pengennya. Dan kita lihat suasana di area pelabuhan Pototano. Di sini sangat panas ya, dan terlihat ada beberapa orang yang masih melakukan entah itu renovasi atau pembangunan jalan. Dan di sini sangat gersang ya, bener-bener panas loh. Ini berasa kayak suhunya tuh berasa kayak di atas 35 derajat. Sangat panas. Buat yang suka touring, menurut gua jalur dari pelabuhan Pototano sampai ke Sumbawa besar itu sangat bagus ya, karena persis jalannya itu di samping laut. Jadi pemandangan selama kita melakukan perjalanan itu kita akan disuguhkan banyak banget pemandangan yang bagus. Seperti di video ini terlihat jalan rayanya langsung di samping pesisir pantai atau laut. Dan gua merencanakan untuk langsung tancap gas ke arah timur. Rencana gua kali ini, hari ini gua akan langsung konfirmasi ke saudara gue bakalan jemput mereka dan melakukan camping di salah satu spot camping di Pulau Sumbawa. Kira-kira nanti seperti apa suasananya, kita akan lihat di video ini. Oke, balik lagi ke Pulau Sumbawa. Sebentar lagi gue akan kasih beberapa informasi tentang Pulau Sumbawa. Jadi buat teman-teman yang belum tahu informasi tentang Pulau Sumbawa itu adalah sebuah pulau yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pulau ini dibatasi oleh Selat Alas di sebelah barat, Selat Sape di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta Laut Flores di sebelah utara. Kota terbesarnya adalah Bima, yang berada di bagian timur pulau ini. Pulau ini memiliki luas 14.386 km dan merupakan pulau terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta salah satu dari 2 pulau utama di provinsi tersebut. Titik tertingginya adalah Gunung Tambora, yang dimana ketinggiannya itu 2.824 mdpl, yang juga merupakan gunung api aktif. Keunikan yang dimiliki Pulau Sumbawa yaitu Pulau Bungin, yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Pulau Bungin merupakan pulau terpadat di dunia yang memiliki kepadatan 15.000 jiwa per kilometer persegi. Hal ini terjadi karena luas Pulau Bungin tidak sampai 8 hektar dan ditempati sekitar 3.000 jiwa. Oke, segitu saja informasi tentang Pulau Sumbawa. Sekarang kita balik lagi ke jalan. Sepanjang jalan kita akan menikmati jalanan yang cukup sepi
Dan kita lihat hanya ada 1-2 truk-truk besar aja yang melintas. Dan di sini suhunya sangat panas dan pohonnya sangat berkurang ya. Gua sekarang lagi ngambil kesempatan untuk beristirahat karena perjalanan yang cukup panjang. Dan habis ini gue bakalan lanjut lagi untuk jalan lagi ke arah timur. Mudah-mudahan camping malam ini akan berjalan lancar. Nah, sekarang gue lanjut lagi dalam perjalanan ini. Sepanjang jalan memang ya pemandangan di jalur lintas Sumbawa ke Bima ini sangat bagus karena disuguhkan pemandangan, cuman kekurangannya itu di bagian pohon-pohonnya saja. Kalau kita ambil di video yang sebelum video ini, di suasana di Pulau Bali kan banyak sekali tuh pohon-pohon, dan kalau udah masuk ke Lombok terus masuk ke Sumbawa itu sangat panas suhunya atau cuacanya di sana sangat panas. Jadi ya kalian bisa lihat dari suasana sekitar. Dan sekarang kita akan masuk di wilayah kota Sumbawa besar. Dan habis ini gua akan langsung ke saudara gua untuk jemput mereka dan melakukan camping untuk malam ini. Kemarin janjinya kita akan ketemuan di sore hari, cuman nggak tahu kayaknya perjalanan kali ini agak telat. Jadi mudah-mudahan gua nyampe di tempat camping nggak terlalu malam banget. Soalnya gua udah lihat jam dan kayaknya gue bakalan nyampe malam itu di lokasi campingnya. Oke, balik lagi ke jalan. Selama perjalanan ke arah timur itu pemandangan awannya sangat bagus ya. Kita bisa lihat banyak sekali awan-awan dan hamparan sawah. Itu sebentar lagi gue akan nyampe di tempat camping, dan ini posisi gue lagi di Alfamart untuk jemput saudara-saudara gua. Habis itu sekarang gua bertiga sama saudara gua akan camping malam ini di salah satu spot di pantai di wilayah Pulau Sumbawa. Dan lumayan jalurnya cukup ekstrim ya. Dan ada beberapa kesempatan untuk berjalan karena jalurnya tidak memungkinkan untuk mengendarai sepeda motor. Dan sekarang naik lagi karena di depan bentar lagi mau nyampe, jadi kita memaksakan untuk gonceng lagi karena parkirannya agak jauh. Salah prediksi, tapi mudah-mudahan kita ketemu jalannya. Karena memang ini adalah kebun jagung ya, jadi kebun jagung yang udah dipanen, dan ini sisa-sisa panen dari hasil di kebun itu. Di jalannya agak apa ya, jadi ban motornya itu nyampe di batang pohon jagungnya itu, jadi agak apa ya, kayak polisi tidur kalau gue jalan. Jadi lumayan ya, lumayan ekstrim. Dan ini gue bingung nih, di mana ini jalannya ini. Soalnya benar-benar nggak ada petunjuk jalan. Benar-benar kita bawa motor di tengah-tengah kebun jagung. Dan kata adik gue sih bentar lagi bakalan nyampe nih. Nah, kita lihat apa masih jauh lagi, apa tinggal beberapa menit lagi. Dan ini cukup ekstrim ya kalau bawa motor di kebun jagung malam-malam. Oh ya, ini udah sampai dan kita akan turun.
lumayan ada perdebatan sebentar gua sama adik gua karena gue bingung jalurnya itu kemana karena tidak ada penunjuk jalan sama sekali. Dan ini kita camping di saat malam Jumat loh, jadi ada nuansa-nuansa ekstrimnya juga di sini. Jadi gue agak panik kalau tiba-tiba ada sosok muncul di depan gue. Oke, sekarang kita sudah sampai di tempat parkir. Dan ini tempat parkirnya bukan tempat parkir umum ya. Jadi benar-benar parkir di dalam kebun jagung. Dan itu alat-alat campingnya kita mulai membagi beberapa yang harus dibawa masing-masing. Dan bagian gua yang harus pegang kompor dan tenda. Perjalanan dari tempat parkir kata adik gua ke spot campingnya itu lumayan jauh. Jadi butuh trekking kira-kira 15 menit dari tempat parkir. Dan kita lihat suasana perjalanan ke tempat campingnya seperti apa. Dan camping kali ini gue jatuh ya di sini. Jadi apa ya, mungkin karena gue kurang hati-hati atau karena malam Jumat, gue nggak tahu. Tapi yang pasti gue merasa ada sesuatu yang benar-benar ngikutin kita, dan entahlah itu mungkin perasaan gue aja. Tapi gue udah jatuh sekali, jadi harus lebih hati-hati lagi. Soalnya ini benar-benar tebing. Alhamdulillah sekarang gue sudah sampai di salah satu spot camping di Pulau Sumbawa. Dan suasana di area spot campingnya kira-kira seperti ini. Tepat di samping air laut, di atas batu. Dan kita memutuskan membuka tenda menghadap ke arah barat. Salah satu hal yang paling seru dalam camping adalah proses pembangunan atau pembuatan tenda itu. Nah, sekarang gue sama adik-adik gue bakalan bangun tenda, dan kalian bisa lihat proses dari awal sampai akhirnya. Oke, kira-kira seperti inilah cara mendirikan sebuah tenda. Buat teman-teman yang nonton video ini dari awal sampai akhir, gua ucapin terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, silakan bantu support channel ini dengan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Gua Yasser Repeat. Sampai jumpa di jalan-jalan episode lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih.